Saya pernah bilang begini, saya bisa nggak sih ke api pencucian? Memang si orang ini dulu sering ngilmu loh. Nah, jadi sering ngilmu, sering kayak seperti Rogo Sukmo, terus dia ke tempat ini, ke tempat itu, gitu. Salam jumpa kembali di Besan Belajar Santai bersama Romo Hadi. Hari ini kita akan membahas tentang api penyucian atau api pencucian. Sekarang mulai judulnya saya sudah bingung gitu. Tapi itu akan membahas itu. Dan bersama saya dengan Mas Aga, kita akan membahas itu selama sesi ini. Dan sekali lagi kita membuka maskernya dulu supaya jelas siapa orangnya. Dan Mas Aga langsung saja ya. Ya, Romo. Kita mengalir aja ngobrolnya. Yang benar itu api pencucian atau api penyucian? Yang benar itu dari kata suci, Romo. Dari kata suci. Oh. Ya, jadi kita disucikan. Hmm. Kalau suci kan milik manusia. Kalau kudus itu milik Allah. Oh. Kita tidak dikuduskan, loh. Tidak dikuduskan, tapi disucikan. Disucikan. Tapi kan bisa aja kalau saya mau ngeyel begini ya, bahwa kalau kita dicuci, kita akan semakin menjadi suci, bisa nggak begitu? Bisa. 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 Berarti Tentu ngeyelan kan, saya ya, boleh ya? Boleh, tapi di sini dicucinya, disucikannya tidak pakai air sabun, beda. Karena di sini adalah roh. Roh itu akan identik dengan cahaya. Ya, saya di Puspa Samadhi itu sering diplesetkan, wah ini makhluk cahaya nih. Bahkan Romo Justinus Arianto bilangnya alien, Romo. Bercanda alien. Nah, di sini mengapa api? Api itu adalah simbol cahaya itu. Itu kalau tidak salah di Yohanes 9 ya. Ada Yesus bilang bahwa kita adalah terang. Aku adalah terang. Ya, kita adalah cahaya. Nah, pada dasarnya kita makhluk cahaya. Jadi tubuh fisik ini adalah istilahnya peralatan. Ya, peralatan. Nah, tapi kan itu menjadi satu kesatuan. Ya, ini sebenarnya pelajaran tersendiri lagi, Romo. Ya. Nah, api pencucian itu, disucikan itu kadang-kadang banyak orang bertanya-tanya, emang ada ya, Romo? Kalau menurut Romo ada nggak sih sebenarnya api penyucian itu? Kalau sejauh saya belajar sehingga saya jadi pastor, belajar teologi, ada itu. Api penyucian itu ada. Tapi sebelum lanjut lagi, saya mau tanya tentang tadi bahwa kita adalah makhluk cahaya. Ya. Itu semua manusia itu makhluk cahaya atau mereka yang menerima Yesus aja makhluk cahaya? Semua, Romo. Semua. Karena Yesus diutus sebagai putra Allah itu sebenarnya untuk semua makhluk. Oh. Gitu loh. Terus ada kualitas yang berbeda nggak? Misalnya kalau kita dibaptis, cahaya kita menjadi semakin bersinar, atau semakin banyak berdoa, kita semakin bercahaya. Ketika kita berdosa, cahaya kita redup, misalnya seperti itu. Betul. Ya, benar sekali. Itu ada kualitas-kualitasnya. Saya tuh pernah ya, Romo. Saya tuh pergi ke sebuah tempat petilasan. Saya suka nyepi, suka saya meditasi lah, Romo. Yeah. Ya. Itu tempat meditasi, lalu itu untuk semua agama. Meditasi itu saya datang kira-kira jam 9 malam, Romo. Itu sama sekali gelap sekali. Ya, saya datang saya doanya seperti biasa, Bapa Kami, Salam Maria, aku percaya, lalu kemudian saya duduk sebentar, diam, hening, lalu roh saya keluar, Romo. Dan di tempat itu tidak hanya saya sendiri, ada penganut agama lain. Ya, saya lihat, saya keluar, saya lihat itu cahaya saya. Ya, itu takarannya segini, terus yang lain segini, oh segini. Saya tuh seperti takjub. Oh kayak begini ya. Oh kayak seperti ini ya. Terus saking takjubnya, kaget ya, terus kemudian saya balik lagi. Terus saya balik lagi, oh saya langsung, mata saya buka. Oh seperti ini toh yang Yesus bilang, kita adalah terang. Ya, itu, Romo. Ya, jadi memang ada kualitas, memang ada kadar cahayanya.
Kalau saya sih sendiri patokannya, kalau kamu rajin ekaristi, ya ekaristi, bacaan rohani, lalu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ya itu terangnya bisa akan semakin seperti apa ya, benar-benar terang lah, seperti kayak matahari, tetapi tidak menyilaukan. Ya, pertanyaan spontan saya misalnya di kerumunan gitu ya, lalu ada romo di sana, dibandingkan dengan yang lain kan romo kan punya kewajiban setiap hari dia merayakan ekaristi, jadi dia sering merayakan ekaristi. Kelihatan nggak dua cahayanya beda dibanding yang lain ketika di kerumunan? Kalau ya ini tergantung ya. Kalau Romo bilang sama saya ya ada bedanya, ya kelihatan sekali. Tapi kalau biasanya orang-orang biasa itu dilihat dari energi Romo, energi lalu wajahnya, lalu matanya itu berbeda. Seperti itu. Karena biasanya orang-orang seperti kayak Romo, lalu spiritualis itu dia tidak lagi kepada duniawi total, ya, tetapi dia mewartakan apa itu cinta kasih, Romo. Ada begini, ada misalnya dulu bahkan ada yang ada dalam tanda kutip bisnis itu memotret aura gitu ya. Auranya beda. Nah itu ada hubungannya sama ini nggak? Ada. Ada. Tetapi kalau aura itu si manusia hidup ya ada auranya ya. Tapi kalau misalnya si manusianya meninggal ya kan ada tinggal rohnya saja. Nah itu rohnya berpedar, dia bercahaya. Ya sudah tidak ini kan energi Romo, tubuh fisik kita. Ya, ini punya kadar auranya sendiri. Tapi ketika kita meninggal, kan tubuhnya ya dimakamkan. Nah, cahayanya itu sudah bukan cahaya si tubuh lagi, tetapi murni si roh yang tinggal di hati kita. Jadi kalau aura yang suka kita dengar atau yang pernah saya juga pernah baca itu adalah aura dari tubuh, bukan campur dari roh. Ya, campur antara tubuh dan roh. Itu biasanya nama fotonya itu foto Kirlian kalau tidak salah ya. Nah itu bisa dipancarkan dia warnanya apa ini. Tapi kalau bagi saya kita tidak usah menggubris antara warna ini, warna itu, warna ini. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus ya dengan cara ikut ekaristi, bacaan kitab suci, lalu kemudian bercakap-cakap sama Tuhan Yesus. Ya itu penting loh bercakap-cakap sama Tuhan Yesus karena itu kan doa ya, dialog ya. Nah, di situ kemudian cahaya itu akan semakin lama itu seperti membias ya. Kita membagikan si cinta kasih itu sendiri. Ya, welas asihnya kita. Kan Yesus hadir di muka bumi ini ingin menebarkan ajaran cinta kasih. Ya, kalau misalnya ditampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Ya. Berikan pipi kiri. Itu susah mau. Ya. Tapi kalau misalnya kita dengan ikhlas, dengan legowo, ya itu bisa menambah si cahaya itu sendiri. Ya, kalau di api pencucian, nah dia nih, oh ini lama nih, ya, oh ini cepat, oh ini ya karena banyak doa dari kita manusia yang beriman di muka bumi ini, dia dipercepat dari api pencucian. Itu Romo. Saya minta maaf kalau lagi ngomong terus saya potong gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan saya itu muncul tiba-tiba. Misalnya tadi tentang kata ikhlas gitu ya. Nah, saya tertarik apakah orang yang semakin ikhlas, cahayanya menjadi semakin bersinar? Iya, betul. Ya, ikhlas, memaafkan, legowo, ya itu seperti latihan rohani di bumi ini, Romo. Ya, di bumi ini dan juga kita kasih tahu sama orang-orang lain. Ya, kadang-kadang kan sebagai manusia kita hilaf ya, Romo ya. Nggak sengaja, oh iya saya harus minta maaf nih. Ya, sebelum matahari ini terbenam, sebelum hari ini selesai, saya harus memaafkan.
Saya harus bisa ikhlas untuk semuanya. Gitu, Romo. Ya. Terus ada 3 doa yang tadi menurut saya jadi keren, yaitu Mas Aga ketika bertapa itu berdoa Bapa kami, salam Maria dan aku percaya. Dan itu kalau dalam bayangan saya kan orang bertapa itu gimana gitu. Tapi berdoa seperti itu gimana tuh Mas Aga penjelasan? Latihannya, doanya adalah doa dari roh, Romo. Dari roh yang di dalam hati ini nih, ya seperti kalau Romo pernah lihat gambar hati kudus Yesus, ya kan ada hati itu, ya, nah di situ keluar cahaya. Nah, lidah tidak bergetar. Ya kayak misalnya seperti ini, Bapa kami yang ini kan antara bibir, lidah kan bergerak ya. Nah ini lidah, bibir tidak bergerak, lalu kita Bapa kami di dalam hati. Nah itu Bapa kami, salam Maria, aku percaya itu pelan-pelan. Itu saya hanya mengandalkan itu, Romo. Ya lalu kemudian hening, di awal itu lalu hening, saya menggambarkan Yesus hadir di depan saya, udah saya ikhlas. Saya bisa senyum sama Tuhan Yesus, ya udah. Nah, bagaimana prosesnya sehingga Mas Aga akhirnya menemukan doa itu yang paling efektif? Doa Bapa kami, salam Maria, aku percaya itu yang paling efektif. Bagaimana perjalanan itu sampai ke sana? Nah, ini yang berkaitan dengan iman. Kan kalau di kitab suci Yesus sudah bilang, ya, doakan ini. Ya, saya percaya, iman saya percaya sama Yesus. Oh, doa ini nih yang paling mujarab. Jadi saya nggak perlu lagi tuh ke gunung, ke gua, pakai mantra-mantra apalah saya nggak ngerti juga juntrungannya. Ya saya hanya mengandalkan doa Bapa kami. Nah yang kedua, salam Maria itu kan dari malaikat sendiri. Ya kepada Bunda Maria. Nah itu jadi patokan saya. Kalau aku percaya, saya pakai doa itu karena imam atau bapak-bapak gereja ya yang waktu Konsili Trento ya. Nah, ada aku percaya itu saya pakai. Jadi patokan 3 itu Yesus, lalu malaikat sama Bunda Maria, lalu bapak-bapak gereja yang kemudian ada doa aku percaya. Nah, itu patokan saya. Lalu berikutnya ada doa rosario, doa kerahiman, itu berikutnya. Ya. Kalau ngobrol sama saya Mas Aga itu mau ngomongin satu tema, intronya pasti banyak. Ya karena apa? Karena Mas Aga ngomong beberapa hal tuh langsung saya punya banyak pertanyaan. Sehingga jangan sampai pembicaraan kita nanti untuk masuk ke sana kepanjangan intronya daripada tentang bagaimana tentang api pencucian. Jadi kita kembali lagi ke api pencucian. Kita mau bahas apa tadi ya? Api pencuciannya. Yang itu dulu mau apa? Ada apa enggak sih, Mo? Ada apa enggak? Oke, ada apa enggak? Saya pernah loh, Romo. Ini pengalaman iman saya ya. Saya bilang ada satu spiritualis. Ya. Mungkin kalau di Muslim bisa sufi, kalau di Katolik mungkin udah pertapa ya, Romo. Saya pernah bilang begini, saya bisa nggak sih ke api pencucian? Oh bisa. Caranya? Nah, dia kasih tahu caranya nih, Romo. Ya. Ini jadi pengalaman pribadi saya. Saya perhatikan. Saya nggak kasih tahu caranya di sini ya, Romo. Coba di belakang layar aja ya. Ntar nggak balik-balik saya yang diomelin. Nah, terus saya coba nih. Caranya gini, kasih tahu nih. Gini. Jam berapa, Pak? Jam segini. Ya, intinya adalah ke gereja. Ya, ke gereja, lalu ada kalimat yang bagi saya kok lucu ya, tapi ya udahlah saya jalanin. Terus kemudian saya udah bilang sama posternya, saya pinjam ini kunci gereja Pak. Ntar jam sekian saya mau ke sana. Oh, ngapain sih Mas Aga? Udahlah, nggak apa-apa. Pokoknya kuncinya taruh di mana nanti pagi saya letakkan di mana. Tuh. Ini antara kita berdua. Oke siap. Romonya nggak tahu tuh Mo. Saya jalan ke gereja, terus saya doa. Hari pertama, malam pertama nggak ada apa-apa. Malam kedua nggak ada apa-apa. Saya juga bingung nih, jangan-jangan saya kena prank nih. Kan lucu ya saya kena prank di sendirian di gereja ya kan. Nah malam ketiga, mungkin malam ketiga nih kali ya. Saya coba lagi malam ketiga, bener Mo. Ya pas saat
teng di jam yang udah ditentukan itu, ya saya berubah tempat, Romo. Ya saya berubah tempat, saya seperti di padang gurun, padahal di gereja. Mungkin pindah dimensi, saya nggak tahu ya. Saya di padang gurun, nah itu dia nih, di samping kanan saya, itu sudah ada malaikat. Kalau bagi saya dia malaikat. Dia pakai hoodie, ya seperti ini, dia pakai tongkat. Kayak seperti malaikat maut ya. Tapi tongkatnya tuh nggak ada pisau yang begini, nggak, cuma tongkat aja biasa. Ya, nah, terus dia seperti tahu apa yang saya mau, Romo. Ya, jadi seperti ikuti saya, kayak gitu. Oke, saya bangun, saya udah nggak di gereja nih. Ya, saya ikuti dia, ya, jalan. Nah, ketika di padang gurun beberapa meter, dia ketok ke tanah, duk, nah kebuka, Romo. Saya turun, ya, oper. Di situ ada lagi si malaikat itu yang menjaga itu. Saya nggak ngelihat wajahnya, tapi dia pakai tudung. Nah, oper lagi ke bawahnya sampai 3 tingkat begitu. Makin lama makin panas, Romo. Makin lama makin panas. Saya udah mulai, ini saya bener nggak sih? Ini saya mimpi nggak sih? Aduh, saya balik apa enggak nih? Saya udah mulai gelisah nih. Saya balik apa enggak nih? Ya, pas sampai di 3 level yang 3 turun ke bawah, kebuka. Nah, saya lihat api pencucian. Dan panas sekali. Saya lihat sekejap, udah. Nah, terus ada yang kayaknya itu malaikat yang menguasai tempat itu. Ya, waktunya udah cukup. Ya, saya sekitar ya nggak sampai 1 menit saya lihat itu. Ya, banyak orang-orang. Itu lautan api loh. Ya. Orang-orang teriak-teriak seperti kalau di... Tidak teriak, tetapi wajahnya wajah yang minta dikasihi, yang minta didoakan, yang minta tolong saya dong, tolong saya, seperti itu. Ya, udah waktunya sudah habis, sama prosesnya begitu, 3 tingkat naik lagi ke atas. Saya sudah ada di gereja saya. Tapi, nah ini dia, badan saya sekitar 45 derajat seminggu, Romo. Demam. Dan saya tidak bisa jalan. Saya tidak bisa jalan. Saya bingung gitu. Waduh. Saya doa, saya minta maaf sama Santo Petrus. Santo Petrus saya minta maaf. Dan saya sudah lancang begini. Rumah saya dekat dengan gereja, Romo. Saya mau pulang. Ya, saya mau balik ke rumah saya. Terus saya ambil napas, ya kira-kira 2 jam lah. 2 jam saya udah bisa kumpulan energi lagi, jalan, rumah saya padahal dekat, Romo. Itu saya butuh 2 jam untuk gerakin kaki saya. Harusnya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Dan setelah itu saya jatuh, sakit. Yang nggak jelas. Selama seminggu, Romo. Panas tinggi, ibu saya bilang, ayo ke dokter. Percuma ya kalau ini pasti bukan sakit sembarangan lah, udah nih karena memang saya ingin melihat itu, ya udahlah saya terima, nggak perlu, saya butuh istirahat, saya bilang begitu, Romo. Ini pengalaman saya, Romo. Ya, pengalaman bahwa api penyucian itu ada. Memang ada. Nah, gitu. Langsung kan ada banyak pertanyaan dari saya, tapi yang karena kan kita berusaha untuk menyiapkan diri nih ya, kita kan misalnya kepengen supaya iman kita menjadi semakin kuat atau hidup kita menjadi semakin baik. Nah, kalau orang-orang yang baik, imannya kuat atau mantap, tetap melewati api penyucian itu apa enggak? Yang bisa menilai bukan saya, Romo. Yang bisa menilai bukan saya. Tetapi memang ada buku kehidupan, ada buku setiap orang ada, dan itu malaikat kita. Ya, nah pengalaman saya adalah ya tergantung hidupnya, ya tergantung hidup si orang itu, ya dia mau cepat, dia mau melewati langsung, ya tergantung kadar hidupnya dia, gitu. Tapi kalau bagi saya sih, ya 1:1 juta ya, Romo ya. Biasanya sih masuk dulu, tapi kalau dia kayak Romo ya itu paling cepat itu, Mas. Ya. Begitu, Romo. Ya. Ini bukan cuma nyenengin Romo aja. Ya. Nah, pasti akan ada banyak pertanyaan, dari saya aja ada pertanyaan. Tapi misalnya begini,
Ada bedanya nggak neraka dengan api pencucian? Kalau neraka itu kan nanti setelah the end ya, the end semua itu neraka. Ya kalau masih sekarang itu api penyucian, masih ada harapan, masih ada teologi harapan ya Romo ya. Teologi harapan kita adalah bahwa ada karya Allah, berkat Allah, rahmat Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Satu lagi, ada yang namanya purgatori. Apa persamaannya atau perbedaannya dengan api pencucian? Purgatori itu kan ini Romo, bahasa Latin ya Romo ya. Bahasa Latin itu adalah api penyucian. Nah sekarang begini Romo, nah hebatnya di tempat kita ya dalam kehidupan nanti, api pencucian itu bukan satu yang mutlak. Ya, ada pilihan berikutnya. Ya, jadi dihakimi langsung, gimana? Kamu mau api pencucian atau kamu menjalani hukuman silih di muka bumi? Ya, istilahnya malaikat tapi tanda kutip ya. Tanda kutip, oke, saya pilih ini deh hukuman saya. Jadi malaikat gitu. Jadi malaikat gitu. Nah, repotnya lagi kita harus, ini bagi kita ya, bagi orang-orang yang bisa melihat, yang bisa, itu harus belajar discretio spirituum. Biar dia bisa membedakan, oh ini roh yang sedang menjalani tadi, purgatori. Api pencucian tetapi dia di muka bumi. Atau dia ini roh yang gentayangan. Atau ini roh yang tersesat. Atau roh ini yang udah levelnya berat banget, ini roh yang dia berkolusi dulu semasa hidupnya sama si jahat. Itu. Nah ini kita harus bisa membedakan ini. Ini agak rumit ya Romo ya. Saya sendiri kadang-kadang, oh salah nih. Oh ini rohnya seharusnya ditempatkan di gentayangan ini. Oh ini rohnya sedang menjalani ini. Seperti itu, Rom. Iya, jadi kita jangan yang rumit-rumit dulu ya. Oh iya. Nah, kalau api pencucian dengan masa penantian itu gimana? Masa penantian sebenarnya sama, Romo. Masa penantian adalah masa di mana kita masuk ke hidup bersama Allah itu. Nah, yang paling tersiksa di api pencucian dan di masa mengalami hukuman di muka bumi ini adalah dia melihat Allah, tapi dia tidak bisa memeluk Allah. Itu siksaan, Romo. Ya, kalau bahasa kerennya kalau orang pacaran lah, Romo. Yeah. Ya orang pacaran, gitu. Ya, dia mau peluk, tapi dia nggak bisa peluk. Gitulah. Dia mencintai seseorang, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan cintanya itu. Itu siksaan yang amat sangat. Itu pengalaman pribadi apa? Ini kan perumpamaan. Tahu tersiksanya gitu. Ya, tersiksanya itu seperti itu, Romo. Ya. Jadi kita melihat Allah, tapi kita tidak bisa ke sana. Gitu. Padahal dekat jaraknya, ya. Dan itu benar-benar wajahnya susah ya. Saya menggambarkan wajah yang benar-benar antara tersiksa, butuh doa, butuh didoakan, dimaafkan, seperti itu dong. Itu campur aduk semuanya. Ya, saya tuh suka ini, kasihan sama orang-orang yang koma gitu ya. Kadang-kadang komanya lama. Ada orang tua teman saya tuh komanya itu sampai bertahun-tahun. Itu koma itu bagian dari silih atau api pencucian atau apa tuh kira-kira? Itu bagian dari silih, Romo. Dari silih ya? Saya pernah juga mengalami beberapa kali seperti itu, bahkan ada yang 5 tahun, Romo. 5 tahun, 6 tahun. Saya bilang sama keluarganya, ini maaf ya, memang si orang ini dulu sering ngilmu, Romo. Memang si orang ini dulu sering ngilmu, Romo. Nah, jadi sering ilmu, sering kayak seperti Rogo Sukmo, terus dia ke tempat ini, ke tempat itu, gitu. Tidak mengikuti aturan kaidah para spiritualis gitu loh. Tapi pencucian dia di muka bumi. Nah, itu nanti kelihatan setelah dia meninggal, paling kan kita punya waktu
hari, 7 hari, 40 hari, 1000. Nah, itu biasanya di 40 hari dia sudah cepat sekali untuk bisa bertemu dengan berhadapan dengan Allah. Gitu. Iya. Nah, kalau Yesus sesudah dia wafat di salib, tapi kok dia cuma mengalami masa penantian, itu maksudnya apa? Apakah Yesus berdosa atau gimana? Yesus ya itu punya tradisi sendiri dalam kehidupannya. Sebenarnya kalau misalnya dia si Allah itu sendiri itu sudah selesai semua. Tapi kan tradisi mau mengungkapkan bahwa memberi contoh kepada manusia. Ini loh ada kayak begini, hidupnya kayak begini. Coba kalau misalnya Yesusnya meninggal nih, Jumat, naik. Terus kita manusia belajarnya dari mana? Itu pikiran saya pribadi loh ya. Gitu. Nah, tapi kan di sini Yesus, oh iya ya, saya punya murid. Ya, saya punya rasul-rasul yang lain. Ya, lalu nanti bagaimana pelajaran mereka sebagai manusia kita yang hidup ini? Ya, nah lalu Yesus kasih contoh. Ini menurut saya pribadi ya, ini ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah, saya sendiri pribadi pasti yakin bahwa Yesus di antara 3 hari, 7 hari, 40 hari itu dia punya misi sendiri di alam sana. Gitu loh. Ya kita belum tahu ya Romo ya, karena nggak ada pelajaran di teologi. Yesus 40 hari ngapain aja nih di alam sana ya, gitu Romo. Iya. Ya. Jadi ternyata Yesus juga di benaknya itu, kalau saya dengarkan Mas Agung ngomong, dia juga punya strategi bagaimana belajar santai ya. Bagaimana mengajar gitu ya. Jadi cara berpikirnya juga cara berpikir bagaimana mengajar gitu ya. Ya, mengajar, lalu kemudian menumbuhkan kreativitas, ya. Cahaya di dalam diri kita menjadi semakin kreatifnya benar, tapi ya Romo ya. Kreatifnya benar, lalu membagikan cinta kasih seperti itu Romo. Itu yang mau dimaui Yesus. Gitu. Ya. Itu aja kalau saya nih ya mendengarkan paparan sekarang ini, udah banyak hal yang mesti saya renungkan, ada banyak yang mesti saya dalami gitu ya. Saya rasa Mas Aga boleh membantu saya untuk apa yang mesti saya, misalnya untuk sampai kepada menyiapkan diri untuk api pencucian ini, atau untuk masa penantian ini, apa yang saya harus lakukan? Oke, baik. Sebenarnya bukan hanya untuk Romo ya, tapi untuk umat juga ya. Saat sekarang ya kita jadi semakin rendah hati Romo. Rendah hati, lalu kemudian mawas diri, lalu kemudian nabung loh. Nabung dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu dalam hati kita ya ngobrol sama Tuhan, seperti tadi ya, saya naik kereta. Makasih Tuhan, keretanya sudah dilancarkan. Ya. Terima kasih Tuhan, tadi saya sudah ngobrol sama ibu dan bapak saya. Nah, ucapan terima kasih sama Tuhan, ya, sama Tuhan Yesus, dan juga kita sendiri menjadi semakin tiap detik, tiap menit, tiap jam itu menghadirkan Tuhan itu sendiri, ya. Tapi kan yang namanya manusia kadang-kadang kelewat ya. Ya, apalagi ada emosi seperti kayak anak-anak muda, itu perlu pembelajaran yang lebih lanjut, ya, kayak ada rekoleksi, retret, macam-macam. Saya sendiri masih mengalami itu. Saya retret pribadi, ya, saya nggak perlu pembimbing, tapi ya saya coba untuk misalnya ke Rowo Seneng, ke Gedono. Nah, ini kebetulan nih Rowo Seneng udah buka nih. Kemarin saya dapat itunya Rowo, WhatsApp-nya. Mas Aga, pertapaan Rowo Seneng dan pertapaan Gedono sudah dibuka. Ya, tetapi yang untuk Gedono, silakan antigen dulu Romo. Gitu. Oh ya, terima kasih atas informasinya. Karena memang saya pribadi ya 4 hari, 7 hari di sana untuk kening, diam, terus saya refleksikan. Nah, itu jadi bekal saya. Gitu. Itu bagian dari nabung. Bagian dari nabung. Oh iya. Kalau saya pernah berkhotbah begini, saya itu berbuat baik, itu berusaha supaya perbuatan baik itu
membuat orang ngomong begini, Romo, saya nggak bisa berapa-apa kecuali mendoakan. Dan itu yang saya cari karena saya kepengen nanti kalau ketika saya meninggal saya didoain. Itu aja sih. Gimana Betul. menurut Mas Aga tabungan itu? Tabungan macam-macam ya Romo Iya. ya. Nah, tapi memang yang kita butuhkan secara spiritual. Ya, secara spiritual bisa menolong macam-macam ya. Minimum, bukan minimum ya, tetapi ada satu kualitas tersendiri mendoakan. Ya, seandainya kita tidak punya apa-apa untuk memberi, doa itu sudah top banget bagi saya. Ya, mendoakan orang-orang yang di api pencucian. Ya, karena ada beberapa itu yang bertahun-tahun di sana, saya lihat ya, bertahun-tahun itu diam di sana, karena tidak ada yang mendoakan dia. Nah, ada nggak yang mengalami kegagalan karena nggak ada yang doain atau jadi ada nggak yang akhirnya nggak lolos api pencucian itu? Enggak. Biasanya ada tahap berikutnya, Romo. Ya. Misalnya orang itu tidak pernah bersyukur. Ya, nah, malaikat itu istilahnya ada rapat lah diskusi. Ini gimana nih ya? Kita balik ke sana deh. Ya, dia bisa merasakan, aduh, kok saya nggak bisa ya untuk mendapatkan bersyukur itu seperti itu. Ya, nah berikutnya lagi tugas kita, apalagi romo-romo, ya, ekaristi Romo. Ekaristi itu udah kuncian, Romo. Kuncian untuk istilahnya, saya pernah mendoakan saat tsunami di Aceh, Romo. Itu banyak sekali. Ya, itu seperti kayak di apa ya, ini kayak lautan nih, kayak lampu-lampu klip ya di mana di meja ya. Nah, itu kalau kita doain itu pada naik ke atas. Itu hanya doa saya, Romo, doa yang ya istilahnya ya doa saya apalah gitu loh. Nah, tapi kalau seorang imam ya yang mendoakan pakai ekaristi, saya yakin itu lebih banyak ya yang terangkat. Tapi itu bukan berarti kita awam yang hanya doa rosario itu tidak dibutuhkan, itu juga dibutuhkan. Ya, jadi antara pastor, umat sama-sama mendoakan. Mas Aga pernah ikut misa requiem nggak atau misa arwah gitu? Jarang, Romo. Jarang. Nah, di antara yang jarang itu, pernah lihat nggak bahwa benar bahwa ekaristi itu lebih menyelamatkan, lebih powerful dibandingkan doa dari yang bukan romo atau bukan ekaristi gitu? Iya, karena memang itu adalah pembuka, Romo. Ya, ekaristi itu seperti istilahnya pintu ya, Romo ya. Pintu, ya. Oke, silakan. Nah, sekarang tergantung si rohnya nih. Dia mau gitu. Jadi kalau ekaristi ya di atas Romo itu kayak seperti awan kebuka, Romo. Ya. Saya lihat itu pas Romo almarhum Romo Fransdo ya. Ya, nah itu kebuka. Nah, sekarang tergantung nih roh yang di sini mau ikhlas atau enggak. Nah, kalau dia ikhlas, dia naik ke atas. Nebeng gitu istilahnya. Nebeng si Romo, naik ke atas, naik ke atas. Seperti kayak naik apa ya, naik lift, Romo. Naik ke atas. Seperti itu. Tadi yang saya tertarik dengan semacam ada rapat bahwa ada tentang yang tadi kan saya tanya, ada nggak yang gagal, nggak lulus, nggak lolos gitu, tapi katanya kan nggak ada gitu ya. Kan saya lalu memikirkan, wow, berarti apa yang dikatakan bahwa satu pun tak ada yang hilang itu benar ya, bahwa mereka semua pasti diperhatiin dan diusahakan untuk selamat ya, nggak ada yang gagal gitu ya. Hanya kan sekarang pembelajarannya waktunya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih yang lama nih apa ya, nggak sampai pelajarannya atau gimana ya. Seperti itu, Romo. Gitu. Nah, Romo sendiri pernah mengalami itu nggak waktu ekaristi atau requiem, ada hal-hal pertanda atau apa? Saya sih merasa diri saya itu apa ya, nggak punya kepekaan atau bebal gitu ya. Saya sampai nanya kepada teman saya,
kok aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Misalnya sesederhananya ada aku memberkati gitu ya, memberkati rosario gitu ya. Ketika aku memberkati di sini, itu dia bilang, oh energinya getarannya itu sampai puluhan meter dia bisa ngerasain. Terus aku tanya, kok aku nggak ngerasain? Terus dia bilang, lah Romo kan kabel listrik, kalau kabel listrik kesetrum gimana nanti gitu ya. Tapi lama-lama saya suka merasakan bahwa misalnya kalau mau ke misa requiem gitu ya, saya itu apa ya, dari awal sebelum berangkat itu rasanya badannya nggak enak, terus bagian badan di sini nggak enak, sehingga terus saya merasa, wah kalau yang ini kayaknya doanya masih lebih nih, atau oh ada banyak yang minta didoain. Paling cuma sesederhana itu aja Iya, pengalaman betul. saya. Betul, Romo. Jadi semakin orang itu berdosanya banyak, ya, kita sebagai pendoa, entah itu juga Romo sebagai yang memimpin Ekaristi, itu jadi semakin banyak, Romo. Ya. Kenapa gereja memutuskan besok ya November ya? Ya, 2 November. November itu ada khusus untuk mendoakan. Ya, tidak apa ya, gereja tidak melupakan itu. Ya. Saya kok jadi seperti pastor ya, Romo? Ya nggak apa-apa, karena kita kan sekarang bicara soal efektivitas gitu. Namanya juga, saya punya ini apa, salah satu hal yang menjadi pegangan hidup saya di dunia ini adalah sangkil dan mangkus, efektif dan efisien gitu ya. Nah, saya kepengen hidup kita itu menjadi semakin efektif dan efisien. Juga misalnya ketika tadi bicara soal Ekaristi, beda doa dengan Ekaristi dan tidak itu, benar nggak kalau saya mengatakan begini bahwa mendoakan orang meninggal dengan Ekaristi itu lebih efektif, lebih mempercepat orang untuk proses penantiannya sehingga lebih cepat untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, betul. Ada satu lagi, Mo. Pengakuan dosa. Ya. Tapi kalau udah meninggal kan nggak bisa ngaku dosa. Betul, tapi kan sekarang ini untuk kesana, untuk di api pencucian, untuk lebih ringannya, Romo, ya, saya, Romo atau umat itu lebih sering lah pengakuan dosa, ya, itu bisa istilahnya mempercepat di api pencucian, seperti itu, ya. Jadi benar dong pesan-pesan ini apa? Saya langsung teringat pesan dari Bunda Maria dari Fatimah. Itu kan salah satu pesannya mengaku dosa setiap bulan kalau ya. Jadi ada Paskah, ada Natal. Kalau di hukum gereja kan itu wajib ya. Tapi lebih dari itu lebih bagus. Ya, walaupun jadi ada dosa yang sering diperbuat ya, Romo ya. Aduh, dosanya ini lagi. Jadi itu menjadi refleksi kita. Wah, saya kok jatuhnya di sini ya? Kenapa ya? Ada sesuatu hal yang belum saya pelajarin nggak sih? Gitu loh. Itu kan kita jadi semakin mawas diri dengan kehidupan kita. Oh, saya jatuh di sini nih. Oh, saya lemah di sini. Tuhan, tolong dong. Saya mau maju selangkah lagi. Saya bisa nggak sih? Ya misalnya dia selalu berbohong hal-hal kecil itu, Romo. Dia jatuh lagi di situ. Terus pengakuan dosanya besok, ya itu lagi. Terus besok, ya itu lagi. Nah, dia mikir kan dengan kehidupan dia. Iya, saya apa ya kekurangan saya ya? Jangan-jangan ada luka dalam kehidupan saya yang dulu. Yang saya belum memaafkan dengan diri saya. Dengan sesuatu peristiwa. Seperti itu, Romo. Nah, itu di api pencucian bisa lebih. Istilahnya, gitu, Romo. Ya. Suatu ketika saya pernah doain seseorang gitu ya. Terus orang itu ketika di hidupnya emang nggak bagus lah gitu ya. Istilahnya dosanya banyak lah gitu ya. Terus saya mendapatkan pesan dari orang yang bisa komunikasi. Dia minta supaya saya mendoakan dia dalam misa setiap hari gitu. Nah, terus pertanyaan saya, apakah orang yang dosa itu kan apa ya, relatif kalau buat saya, maksudnya katakanlah bahwa dia merasa dosanya berat, terus dia merasa bahwa walaupun sudah sudah tidak bisa mengubah diri lagi karena dia sudah meninggal,
Tapi dengan doa-doa kita, lalu bisa diampuni, bisa ditebus. Betul. Ya, Oh, itu begitu. iya. Seperti itu Romo. Jadi Ekaristi amat sangat istilahnya apa ya? Mujarab Romo. Ya, Ekaristi saya dari Gunung Krakatau sampai gunung mana tuh gunung di Bali, Gunung Agung. Oh, itu Ekaristi udah istilahnya ya ini nggak ada apa-apa nama Ekaristi ya, ini udah sama doa Bapa kami udah istilahnya yang kita pegang iman kita ya Yesus Kristus sama Gereja Katolik itu sudah istilahnya udah pegangan lah. Ya udah nggak ada yang ngalahin lagi lah dalam kehidupan ini seperti itu loh. Ya. Jadi memang Ekaristi, pengakuan dosa ya itu bisa menjadi kita untuk api pencucian itu jadi lancar. Tapi kita yang hidup ini Ekaristi sama pengakuan dosa sama memaafkan itu bisa menjadi sarana mereka yang di api pencucian itu jadi semakin cepat mengalami kehidupan di api pencucian itu. Oh gitu ya. Jadi para besan-besan saya, teman-teman saya untuk belajar santai, ada beberapa hal yang saya belajar dari percakapan kita kali ini bahwa ternyata bahwa api pencucian itu ada ya. Tapi tenang saja ya. Yesus sudah mengajarkan banyak kepada kita bagaimana kita menyiapkan diri. Dia juga mengajar banyak. Jadi kita tenang saja. Dan lebih tenang lagi kita punya Ekaristi gitu ya. Ekaristi itu akan menyelamatkan kita. Jadi merayakan Ekaristi, rajin merayakan Ekaristi itu penting. Pengakuan dosa itu penting. Lalu apa lagi? Bacaan rohani, baca kitab suci, berbicara setiap saat sama Tuhan Yesus di dalam hati. Dan yang lain lagi yang menurut saya itu relatif mudah adalah kita mulai dari sekarang juga mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu bagian dari tabungan kita. Gitu ya? Betul. Oke, kalau begitu terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Dan mari kita renungkan, kita belajar terus. Tapi yang jelas adalah itu semua membuat kita semakin mampu menyiapkan diri untuk lebih dekat kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri. Amin.